Jamiatul Azhar, Kitab Lughal Arabiyyah, Tarikhul Adab Al-Jahili, Litulab Al-Firqa Al-Ula. Jadi karena emang yang jahili dibahasnya di termin 1 tingkat 1. Lanjut nanti Kamakultu periodisasi ya di sini ya. Setelah jahili nanti Sadrul Islam atau Muhadram ya. Atau ada penyair yang hidup antara dua zaman. Jahili dia masih hidup, Sadrul Islam dia juga masih hidup gitu. Kita disebutnya dengan Syu'ara al-Muhadramun. Kemudian masuk ke Asrul Islam atau Sadrul Islam ketika Rasul sudah ada wahyu, sudah ada risalah, kemudian masuk ke Umawi, Abbasi awal, Abbasi Sani, Andalusi sampai ke syair hadis di sini. Ayo, al-adab walisanu hali ayyi ummah ya. Jadi memang adab itu bisa mengantarkan kita jadi cerminan gitu, apa yang terjadi di masa itu. Ketika zaman jahili kita bisa tahu apa yang terjadi di masa itu dengan baca syair-syairnya. Mafhumu kalimati adab ya. Jadi di sini adab itu sebenarnya apa sih? Kok dari tadi Ana bilang adab itu syair wa nathar gitu ya. Jadi emang adab itu literasinya atau sastra ya. Jadi adab di sini bukan adab akhlak, tapi adab di sini dia literasi atau sastranya ya. Bisa berupa teks, bisa berupa ucapan, bisa. Yang penting literasi kan memang luas ya. Ini kitab-kitab yang bahas adab ya, seperti Al-Bayan wa Tabyin, Al-Kamil fil Lugha wal Adab, Uyunul Akhbar, Al-Akat Al-Farid, Zuhurul Adab, Aksamul Adab ya. Di sini ada adab insya'i. Adab insya'i masih mukadimah ya, adab maudhu'i, yang tematik. Anwaul adab ad-dati, ada syair dan nasr ya. Makanya di sini kita bilang syair dan nasr. Di bab syair kita ketemu bentuk yang mauzun dan mukofa yang punya wazan sesuai dengan bahar arut itu dan ada kofiyahnya. Kalau di nasr kita ketemu khitobah, kemudian wasoya, ahkam, amsal saja gitu. Di sini syair itu ada syair taklimi, syair tamthili ya. Syair taklimi itu seperti yang banyak di zaman Abbasi ya. Kayak misalkan kita ngelihat nahwu alfiyah, nah itu kan juga punya wazan, punya kofiyah. Nah itu dia, tapi isinya taklim ya. Jadi bacanya syair taklimi. Bil fasl al-awwal sawfa nata'alam an asr al-jahili ma'anal jahiliyah. Jadi jahili di sini apakah artinya dia memang kebodohan, bodoh akan hal apa gitu. Apakah orang-orang zaman itu juga memang gak ada yang pintar atau gimana gitu. Jadi nanti kita akan pahami maknanya atau definisinya di sini. Bi'ah Arabul jahiliyah wa tabi'atuha. Gimana sih lingkungan atau gimana kehidupan yang ada ketika orang Arab lagi di masa jahiliyah. Kita langsung masuk ke Fihris biar kita punya gambaran kita akan belajar apa aja di tarikh adab jahili ini. Tadi mukodimah ya, tamhid, pengantar, asr jahili. Tadi kita akan belajar makna jahili di sini. Kemudian apa sih maksud dari jahili di sini gitu. Kenapa disebut dengan al-jahili gitu. Kemudian kita tahu bi'ah atau gambaran kehidupan yang ada di masa jahili itu. Di fasal sani kita akan belajar tentang al-lugha al-arabiyyah wa saisuha. Nah, jadi tentang karakteristik yang ada pada bahasa Arab ya, atau disebut juga dengan lughatud dot ya di sini. Kita akan tahu itu. Dan juga kita akan tahu lugha Arabiyyah itu dia yang fusha itu yang mana, dan nisbahnya dia ke lugha Samiyah, lugha Kanaan, apa itu bedanya Arab yang Adnani, dan lain sebagainya. Kemudian fasal salis sanat ta'alam an haulal adab al-jahili, tentang adab jahili. Jadi kalau tadi kita tahu jahilinya, tahu lugha al-Arabiyyah, kemudian kita masuk ke adab jahili. Masadiru syair al-jahili, sumber-sumber kita bisa dapat syair jahili. Biasanya kita juga akan bahas dalamnya itu qadiyatul intihal. Apakah ada syair jahili itu ada semacam pemalsuan gitu atau sarikoh syi'riyah dan lain-lain. Agradu syair jahili wa saisuhu al-fanniyah. Agrad di sini seperti misalkan syair ini dilantunkan untuk memuji berarti dia madih ya, agrad di sini. Kemudian untuk membanggakan diri berarti fakhr. Untuk mengejek berarti hija, bela sungkawa ritha, untuk gombal berarti gozal gitu-gitu. Jadi agradnya ada apa aja zaman jahili. Karena ketika zaman jahili kan nggak ada yang syair diucapkan untuk
syair sufi. Nah, sufi itu nanti munculnya di masa apa? Misalkan adanya di Abasi, syair-syair yang Islami, syair yang madihnya ketika zaman jahili itu memuji seseorang yang karim ketika zaman itu. Misalkan memuji Hatim At-Ta'i gitu. Tapi ketika masuk Sadrul Islam, memujinya memuji Rasul gitu. Faharnya fahar karena dia muslim. Jadi beda kan akhirnya agrotnya. Beda isi, beda konten syairnya. Jadi kita harus tahu per periode itu tadi. Agradu syair al-jahili, hosoisnya apa, misalkan dari segi lafal, kalau zaman jahili itu menggunakan lafal yang seperti apa, maknanya yang seperti apa, atifahnya seperti apa, kemudian apakah qasidahnya itu satu qasidah satu goret, atau mutanawi di situ, gitu. Jadi kita akan dapati di hosois faniyahnya di agrad syair jahili. Kemudian fasal khomis kita akan belajar tentang madaris syair al-jahili. Nah, di sini kita madarisnya tuh seperti madhab ya. Apakah dia madhabnya itu seperti Zuhair bin Abi Sulma, dia madhabnya itu yang hauliyat ya, yang harus satu syair itu dia baru di post atau baru dilantunkan ketika sudah diedit berkali-kali. Maka di situ kita akan menemukan hasilnya itu bagus gitu. Atau madhabnya itu fursan, penyair-penyair yang selalu ikut perang dan dalam perang itu menyantunkan syair gitu. Atau soalik ya, soalik itu di Padang Pasir itu ada banyak begal ya, begal. Nah, itu dia soalik ya. Zaman itu juga mereka punya lantunan syair atau madhab-madhab yang lain. Jadi ada beberapa madhab dalam syair jahili. Kemudian Madrasatus Syu'ara al-Mu'allaqat. Nah, di sini ada kisah tentang Mu'allaqat Sab'ah. Jadi ada 7 penyair yang hasil karya syairnya itu di yang namanya mu'allaqat, itu kan mu'allaq ya. La'allaqa yu'alliku kan artinya ditempel, dipajang di dinding Ka'bah di situ karena saking bagusnya syair itu. Mu'allaqat Sab'ah. Kenapa ada Sab'ah? Karena ada 7 penyair di situ. Umrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, dan sebagainya. Min syu'ara ilmu alaqat, siapa aja penyair-penyairnya, kita tahu biografinya dulu. Madrasatus Syu'ara So'alik. Nah, So'alik ini yang itu tadi yang pencuri-pencuri atau pembegal-pembegal yang ada di padang pasir. Jadi mereka itu wataknya keras, mencuri, tapi mereka punya syair ya di situ. Madrasah Abidi Syair. Nah, Abidi Syair tadi yang disebut dengan hauliyat ya, karena dia kayak bikin syairnya lama, ditankih terus, diedit terus. Madrasatus Syu'ara Qura al-Arabiyah, syair fi imaratai al-munadara wal ghasasanah, tatawur syair fi mamlakatai al-munadara wal ghasasanah gitu. Jadi ada 2 mamlakah itu. Kemudian bagaimana syair-syair dalam 2 mamlakah itu. Nah, selesai di syair kita masuk ke bab nathar. Ya, nathar al-jahili, al-wifadah alal umara wal muluk ila ghairi dzalika fi syata agradin nathar, anwa'un nathar al-jahili. Ada hitabah, ada amsal. Amsal itu semacam peribahasa ya. Kayak di Indonesia kita punya peribahasa juga. Orang Jawa punya parian. Nah, itu jadi itu semacam peribahasa. Kita punya peribahasa itu air riak tanda tak dalam gitu misalkan. Itu juga kita punya amsal fil Arab. Hikam, hikam wal amsal, kalam-kalam hikmah gitu. Wasoya yang isinya wasiat-wasiat, munafarat, mufakharat. Nah, itu yang biasanya jidal antara dua penyair ya, antara 2 orang yang menggunakan pantun. Kayak di Indonesia kita punya lenong yang pantunnya itu balas-balesan kayak gitu loh gambarannya. Sajak kuhan. Kuhan itu kan jamak dari kahin, artinya dukun kan. Jadi dia saking bagus dia ngomong, isi kalamnya itu bersajaknya rapi, bagus, seakan dia kayak bukan dia yang ngomong tapi jin gitu. Makanya jadi dibilang sajak kuhan ya. Hitobah, ajzaul hitobah, asbab isdihar hitobah. Apa bedanya hitobah di masa jahili dengan masa setelahnya? Lafal yang dipakai seperti apa? Bentuknya seperti apa? Maknanya seperti apa? Wasoya, ini baru hikam amsal munafak.